Shalom semuanya. Di sini saya akan memaparkan materi saya tentang peran Pentateuk dalam pembentukan identitas bangsa Israel. Pembentukan identitas suatu bangsa merupakan proses panjang yang melibatkan berbagai elemen, termasuk nilai-nilai religius dan historis. Dalam konteks bangsa Israel, Pentateuk atau 5 kitab pertama dalam Alkitab memiliki peran yang signifikan. Kitab-kitab ini meliputi Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan, memberikan dasar teologis, hukum, dan narasi historis yang membentuk jati diri bangsa Israel. Dengan mencerminkan hubungan unik antara Tuhan dan umatnya, Pentateuk menjadi panduan utama dalam perjalanan bangsa Israel sebagai umat pilih Allah. Sebagai kitab suci yang tertua dan dianggap otoritatif, Pentateuk menampilkan berbagai peristiwa yang menghubungkan Allah dengan umat Israel, seperti panggilan Abraham, perjanjian Sinai, dan pemberian hukum Taurat. Semua ini menegaskan identitas bangsa Israel sebagai bangsa yang dipilih Allah untuk menjalankan misi tertentu di dunia. Dalam konteks teologi Perjanjian Lama, narasi ini menjadi pilar utama pembentukan kesadaran kolektif dan kebangsaan mereka. Namun, pembentukan identitas bangsa Israel tidaklah lepas dari berbagai tantangan, seperti perbudakan di Mesir, pemberontakan di padang gurun, dan interaksi dengan bangsa-bangsa lain. Narasi-narasi dalam Pentateuk tidak hanya menggambarkan peristiwa historis, tapi juga memberikan arahan normatif tentang bagaimana umat Israel seharusnya hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Pentateuk juga menjadi kerangka etis dan legal bagi kehidupan bangsa Israel. Hukum Taurat yang tercantum dalam kitab-kitab tersebut memberikan pedoman praktis tentang bagaimana mereka harus menjalani kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks peribadatan maupun hubungan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa identitas bangsa Israel sangat terkait erat dengan komitmen mereka terhadap hukum Allah. Yang pertama, perjanjian dengan Abraham sebagai dasar identitas. Narasi tentang perjanjian Allah dengan Abraham menjadi salah satu elemen penting dalam pembentukan identitas bangsa Israel. Dalam Kejadian bab 12 ayat 1 sampai 3, Allah berjanji untuk membuat keturunan Abraham menjadi bangsa yang besar, memberikan tanah Kanaan sebagai warisan, dan menjadikannya berkat bagi segala bangsa. Perjanjian ini menjadi fondasi bagi konsep umat pilihan. Selanjutnya, identitas ini diperkuat oleh penekanan pada genealogis, di mana hubungan daerah dan garis keturunan menjadi simbol keberlanjutan perjanjian. Hal ini membentuk pola pikir kolektif bangsa Israel bahwa mereka adalah umat yang dipanggil secara khusus oleh Tuhan. Narasi ini juga menjadi sumber motivasi dan pengharapan selama masa penindasan, seperti perbudakan di Mesir. Kesetiaan Allah pada perjanjian dengan Abraham menjadi dasar kepercayaan bahwa mereka akan ditebus dan dipilih sebagai bangsa merdeka. Yang kedua, ada Exodus sebagai narasi pembebasan dan identitas. Keluaran merupakan narasi utama tentang pembebasan Israel dari perbudakan Mesir, yang menegaskan hubungan Tuhan sebagai pembebas. Narasi ini tidak hanya menjadi peristiwa sejarah, tetapi juga simbol teologis pembentukan bangsa Israel sebagai komunitas yang merdeka. Exodus menggambarkan momen pembentukan bangsa Israel sebagai umat yang bebas dan berdiri di bawah hukum Allah. Yang ketiga, hukum Taurat sebagai pedoman hidup. Hukum Taurat yang secara eksplisit dirumuskan dalam kitab Imamat, Bilangan, dan Ulangan, memainkan peran sentral dalam pembentukan pola hidup bangsa Israel. Taurat memberikan pedoman tidak hanya dalam hubungan mereka dengan Tuhan, tetapi juga dengan sesama. Hukum ini mencakup aspek moral,
ritual, dan sosial. Keunikan hukum ini terlihat dari penekanan pada konsep kekudusan, seperti dalam Imamat bab 19 ayat 2, yang memerintahkan umat untuk hidup kudus seperti Tuhan adalah kudus. Kekudusan menjadi elemen identitas yang memisahkan Israel dari bangsa lain dan menegaskan status mereka sebagai umat pilihan. Selain itu, hukum Taurat memberikan kerangka bagi keadilan sosial, seperti perintah untuk memperhatikan kaum miskin, yatim piatu, dan orang-orang asing. Ada pada Ulangan bab 10 ayat 18-19. Pedoman ini tidak hanya mencerminkan kasih Tuhan, tetapi juga membentuk Israel sebagai komunitas yang berorientasi kepada keadilan. Keempat, peranan imam dan upacara keagamaan. Institusi keimanan dan upacara keagamaan yang dijelaskan dalam Pentateuch, khususnya di kitab Imamat, menegaskan pentingnya relasi sakral antara Tuhan dan umatnya. Peran imam yang berasal dari Lewi memiliki peran utama sebagai perantara Allah dan umat Israel, terutama dalam pelaksanaan kurban penghapus dosa. Yang kelima, pengajaran tentang kehidupan di tanah perjanjian. Narasi ini dalam kitab Bilangan dan Ulangan memberikan pengajaran tentang kehidupan di tanah perjanjian. Tanah Kanaan dilihat sebagai simbol janji Allah yang dipenuhi. Tetapi untuk dapat tinggal di sana, bangsa Israel harus hidup sesuai dengan hukum Tuhan. Keenam, pemberontakan dan hukuman sebagai proses pembelajaran. Selama perjalanan dari padang gurun, pemberontakan bangsa Israel terhadap Tuhan seperti yang diceritakan dalam Bilangan bab 14 mencerminkan perjuangan mereka untuk memahami identitas mereka sebagai umat pilihan Allah. Hukuman yang diberikan oleh Tuhan seperti penundaan untuk masuk ke tanah perjanjian selama 40 tahun merupakan bentuk pembelajaran kolektif. Yang ketujuh, konsep kesetiaan kepada Tuhan sebagai elemen utama identitas. Kesetiaan kepada Tuhan menjadi tema sentral dalam Pentateuch, khususnya dalam kitab Ulangan yang mengulang hukum-hukum dan janji-janji Tuhan. Yang kedelapan, Pentateuch sebagai narasi kolektif identitas bangsa. Secara keseluruhan, Pentateuch berfungsi sebagai narasi kolektif yang membentuk identitas bangsa Israel. Narasi ini mencakup sejarah penciptaan, perjanjian, pembebasan, pemberian hukum, dan janji masa depan yang semua mengikat mereka dalam kesadaran bersama sebagai umat Allah. Dapat kita simpulkan, Pentateuch memainkan peran fundamental dalam pembentukan identitas bangsa Israel, baik dari segi teologis, historis, maupun sosial. Melalui narasi yang terkandung dalam 5 kitab pertama Alkitab, bangsa Israel dipanggil untuk memahami diri mereka sebagai umat pilihan Tuhan yang memiliki misi tertentu di dunia. Perjanjian dengan Abraham, pembebasan melalui Eksodus, pemberian hukum Taurat, serta pengalaman pemberontakan dan hukuman di padang gurun, semuanya berkontribusi dalam membentuk kesadaran kolektif mereka akan identitas sebagai bangsa yang dipilih dan dipanggil untuk hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Hukum Taurat memberikan pedoman etis, ritual, dan sosial yang menegaskan kekudusan dan keadilan yang membedakan bangsa Israel dari bangsa lain. Keberadaan imam dan upacara keagamaan semakin memperdalam relasi sakral antara Tuhan dan umatnya. Sementara pengajaran tentang kehidupan di tanah perjanjian mengingatkan bangsa Israel akan tanggung jawab moral dan religius mereka. Kesetiaan kepada Tuhan menjadi inti identitas mereka, yang mencerminkan dalam penyembahan eksklusif dan penerimaan hukumnya.
Secara keseluruhan, Pentateuch berfungsi sebagai narasi kolektif yang mengikat bangsa Israel dalam pemahaman bersama tentang asal-usul, tujuan, dan tanggung jawab mereka sebagai umat pilihan Allah. Identitas ini diwariskan melalui tradisi pengajaran setiap generasi untuk menghormati panggilan mereka sebagai komunitas yang dipilih oleh Tuhan untuk menjalankan misinya di dunia. Baiklah, sekian dari saya ucapkan terima kasih.